Alhamdulillah. Thank you loh Kak, menyempatkan waktunya yang sibuk ini. Lagi sibuk ya Kak? Oh, enggak lah, biasa aja. Sibuk dengan urusan kantor seperti biasa. Tapi lagi working from home ya? Iya nih udah dari Maret ya working from home. Jadi mungkin udah berapa bulan? Maret sampai Agustus ya hampir 5-6 bulan lah. Full working from home. Nah Kak, tanya sedikit ya, ini untuk podcast. Nah, ini teman-teman pasti belum kenal nih, siapa sih Andesta Nanda? Boleh nggak? Andesna Nanda. Iya, Andesna Nanda. Andesta Nanda itu siapa ya? Boleh nggak sih ceritakan sedikit siapa itu Kak Andesta Nanda dan apa sih kegiatan saat ini? Oke, jadi perkenalan singkat aja ya. Nama saya Andesna Nanda, tapi teman-teman saya biasanya, teman-teman aku biasa manggilnya Nanda, gitu ya. Dari kecil juga dipanggilnya Nanda. Terus aku S1 di IPB, angkatan 37 atau tahun 2000 masuknya gitu ya. Terus kemudian mulai kerja tahun 2005-2006 gitu ya, mulai di salah satu perusahaan pakan ternak terbesar di Indonesia. Terus kemudian melanglang buana ke salah satu pabrik kertas, bukan kertas sih, tapi aku lebih ke arah salah satu anak perusahaannya yang menyuplai kayu. Ya, jadi salah satu grup besar pulp and paper di Indonesia. Terus kemudian masuk ke asuransi sampai dengan sekarang. Gitu. Sampai sekarang, sekarang aku dikasih kepercayaan untuk jadi Head of Strategic Analysis di Great Eastern Life Indonesia, asuransi jiwa ya yang berasal dari Singapura. Ya. Terus saat ini juga kebetulan aku lagi menyelesaikan doktoral S3 gitu ya di ilmu manajemen di Universitas Brawijaya. Hobi apa ya? Hobi I like writing, reading, and watching movies gitu ya, especially Netflix in my free time. Jadi ya kurang lebih gitu. Who doesn't love Netflix? Kak, boleh cerita? Ini oke banget sih, Kak Nanda. Aku panggil Kak Nanda aja. Sudah sibuk kerja as a head of strategic analysis dan sekarang pun sedang aktif untuk mengambil tahap pendidikan doktoral ya, S3. Ya. Nah, Kak, boleh cerita sedikit nggak? Ini apakah benar-benar dapat mensupport pekerjaan Kak Nanda saat ini atau memang hanya iseng atau gimana ya, Kak? Oh, oke. Jadi gini. Dibalik itu. Oke. Jadi gini. Alasan yang paling bikin aku semangat buat sekolah lagi karena aku selalu punya prinsip bahwa investasi yang terbaik itu adalah di bidang pendidikan. Itu adalah investasi yang terbaik, gitu ya. Dan itu yang membuat itu yang membuat main motivasinya di situ sebenarnya. Nah, kalau masalah apakah akan itu terpakai atau tidak di pekerjaan itu depends dari sebenarnya yang dicari itu apa. Jadi kalau misalkan ya S3 itu kan sebenarnya lebih ke arah eksplorasi keilmuan baru. Nah, sedangkan kalau di pekerjaan itu kan memang sudah business as usual. Tapi yang terpakai apa? Benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah di logika berpikir. Gitu ya. Jadi kalau S1 itu adalah fondasi pertama peletakan cara berpikir kita. Dan kalau kemudian di S2, di magister atau di master itu adalah eksplorasi tahap berikutnya dari logika berpikir kita. Nah, S3 itu adalah benar-benar bagaimana logika kita dipaksa untuk bisa menemukan hal-hal yang sifatnya baru. Seperti itu. Jadi pastinya akan terpakai. Tapi yang paling penting adalah
bukan kepastian terpakai atau enggaknya, tapi sebenarnya how to use it. Bagaimana cara makainya. Itu yang paling penting. Gitu. Kalau misalkan kayak S3, kayak aku sekarang itu tiap hari aku harus baca jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah paling enggak 5 sampai 10 jurnal. Nah, apakah itu akan terpakai di pekerjaan? Somehow itu enggak. Tapi yang terpakai apa? Yang terpakai adalah knowledge, dan ketika kita baca jurnal ilmiah, otak kita dipaksa berpikir secara logical. Oh, dasarnya ini, datanya ini, kesimpulannya ini. Nah, itu lebih ke arah situ ya, Alma ya. Gitu. Terpakainya lebih ke arah situ. Gitu. Tapi sebenarnya kepakai juga dong Kak ya dengan posisi saat ini as a head of strategic analysis. Oke. Oh iya, sangat terpakai karena memang tugasku itu ya, head of strategy tugasnya adalah memberikan analisa strategis kepada perusahaan dalam mengambil keputusan yang sifatnya decision yang sifatnya penting ya dan urgent di masa depan, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan mengambil S3 ini sebenarnya sangat memacu dan sangat membantu aku dalam pekerjaan untuk menemukan satu new horizon gitu ya, new horizon dalam pekerjaan supaya kita bisa tahu, kira-kira kita bukan lagi thinking out of the box gitu ya, tapi kita berpikir dari luar ruangan di mana box itu disimpan. Itu S3. Ya, jadi gini. Banyak orang bilang bahwa ya coba berpikir thinking out of the box. Tapi buat aku sekarang levelnya bukan thinking out of the box lagi. Tapi levelnya adalah bagaimana berpikir dari luar ruangan di mana box itu kesimpan. Jadi levelnya gitu ya. Jadi thinking out of the box itu bagus banget. Tapi the next levelnya adalah thinking dari luar ruangan di mana box itu kesimpan. Susah kan? Ya, jadi analoginya kayak gitu. Jadi S3 itu analoginya kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu seperti kalau misalnya nih, kalau di psikologi dan teman-temannya itu biasanya self awareness. Ya. Jadi kurang lebih gitu. Itu ya. Oke, teman-teman semoga memahami ya tadi apa yang dikatakan oleh Kak Nanda. Jadi thinking of the box, outside of the box. Jadi berpikir dari luar ruangan di mana box itu kesimpan. Okay. Ya. Jadi di mana box itu tersimpan. Oke, selamat dicerna. Ya kalau kan biasanya kalau kita ikut sesi-sesi inspirasi atau motivasi kan, ayo berpikir di luar kotak. Nah sekarang aku coba arahkan, ayo kita berpikir dari luar ruangan di mana kotak itu kesimpan. Ya, okay. Ya, itu S3. Itu strata berikutnya. Oke, siap-siap nih. Semoga teman Boss Lady pada ngerti, karena aku pun masih mencerna nih, masih berpikir, masih ngebayangin gimana sih orang berpikiran tentang box di luar box. Gimana sih tadi Kak? Gue pusing jadi. Jadi gini. Harus mencoba berpikir dari luar ruangan. Dari luar ruangan. Di mana kotak itu disimpan. Oke. Wah, pikirnya luar ruangan di mana kotak itu tersimpan. Itu analogi gampang untuk the next level of logical thinking sebenarnya gitu ya. Kalau thinking out of the box ya, kamu di dalam ruangan itu bareng sama boxnya, tinggal kamu buka boxnya. Tapi sekarang the next levelnya adalah kamu bisa berpikir dari luar ruangan di mana box itu kesimpan. Oke, kurang lebih paham lah ya. Nanti kita baca. Oke, Kak Nanda, kan tadi Kak Nanda juga cerita, teman-teman di podcast ini juga mungkin akhirnya tahu apa sih pekerjaan seorang Head of Strategic Analysis itu, gitu. Nah, ada nggak sih tools-tools yang Kak Nanda gunakan, especially untuk mendukung pekerjaan Kak Nanda? Oke. Yang pasti tools pertama itu adalah
yang simple aja sih sebenarnya. Aku sebenarnya dalam pekerjaan sehari-hari cuma butuh dua, Microsoft PowerPoint sama Microsoft Excel. Itu aja. Dan Microsoft Excel-nya pun sebenarnya harus di level advance gitu ya, karena kita harus menganalisa banyak data, nggak cuma satu atau dua series data, tapi mungkin lebih dari 5 series data, dan itu diperlukan kemampuan pengolahan data yang cukup baik. Gitu. Kemudian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu gunanya buat apa? Untuk menerjemahkan hasil analisa tersebut di dalam sebuah presentasi, di dalam sebuah paper. Gitu ya. Dan kemudian Microsoft Word sudah pasti. Itu kalau kita mau bikin paper yang sifatnya tertulis misalkan untuk ke regulator gitu ya, ke OJK segala macam. Nah, kurang lebih hanya 3 tools itu sih yang terpakai. Nah, sisanya adalah harus banyak membaca model-model seperti paper-paper consulting ya, seperti McKinsey, kemudian BCG ya, Boston Consulting Group, kemudian harus sering baca Harvard Business Review. Mungkin buat sebagian orang itu boring, tapi sebenarnya kalau teman-teman sudah mencoba membaca 3 tadi lah, ambillah 3 mainstream tadi ya, Harvard Business Review, McKinsey sama Boston Consulting Group, itu sebenarnya teman-teman akan terbantu banget kok logikanya. Akan terbuka banget bahwa ternyata banyak aspek-aspek yang bisa di enhance dalam pekerjaan seperti itu. Jadi aku sih menyarankan banget kalau memang ada waktu luang, coba baca itu 3 itu. Walaupun mungkin pekerjaan teman-teman bukan terkait analisa, tapi cobalah kadang-kadang mereka itu bisa melihat, paper-paper itu bisa melihat sudut pandang lain yang mungkin kita nggak kepikir. Terutama Harvard Business Review ya. Harvard Business Review itu nggak melulu soal bisnis sih. Dia ada motivasi, ada edukasi, ada macam-macam lah gitu. Jadi aku menyarankan buat teman-teman yang ingin mencoba untuk ke level karir berikutnya, coba mulai membiasakan diri baca yang model-model begitu. Gitu. Bukan berarti nggak boleh baca novel ya, tapi coba memperkaya horizon ya, memperkaya wacana berpikir dengan model-model bacaan seperti itu sih. Kurang lebih tulisnya itu doang ya. Oke, ini teman-teman yang memang nantinya arahnya mau ke strategic analyst, jadi bisa dengerin nih tadi Kananda sudah kasih beberapa ini ya, rekomendasi bacaan, tadi Harvard Review, terus apa lagi tadi Kak? Harvard Business Review, kemudian ada McKinsey, kemudian ada Boston Consulting Group. Di situ teman-teman free bisa login gitu. Tapi mungkin kalau Harvard Business Review sedikit ada cost-nya, tapi itu juga nggak mahal kok. Sekitar $2-5 sebulan. Itu seharga nasi goreng lah. Gitu lah. Jadi harusnya nggak terlalu itu investasi ya, investasi. Kemudian kalau mau expand lagi, beli Kindle ya, kemudian create account Amazon. Itu tiap hari itu ada Amazon Deal Books itu yang keren-keren. Dari yang harganya cuma $1, $2, dan itu banyak banget teman-teman bisa dapetin buku-buku yang tapi memang itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tapi bahasa Inggrisnya juga nggak yang terlalu susah-susah kok gitu. Masih bisa dicerna ya, dan yang paling penting adalah untuk peningkatan karir itu memang harus ada kemauan buat mengorbankan sedikit waktu dan kesenangan gitu ya, yang tadinya mungkin bisa baca novel sehari sekali gitu ya, satu habis 300 halaman sehari habis. Nah, ini mungkin coba agak bacanya agak gitu. Jadi itu akan banyak membantu kok nanti, karena mau nggak mau ketika semakin naik karir, apapun pekerjaannya, yang pasti dibutuhkan itu sebenarnya apa? Analisa, kemampuan menganalisa. Mungkin dulu waktu supervisor, waktuku untuk menganalisa itu mungkin nggak sebanyak sekarang justru. Karena sekarang ketika semakin tinggi level karir seseorang, berarti dia harus bisa melihat, menganalisa dari lebih banyak sudut pandang. Setuju kan? Gitu. Karena itulah makanya kenapa orang yang nilai level lebih tinggi dibayar lebih mahal. Ya karena tadi dia bisa melihat berbagai macam sudut pandang yang belum bisa dilihat oleh seorang level yang lebih junior. Itu yang dibayar mahal sebenarnya.
Oke, jadi kalau menurut Kak Nanda, ini teman-teman pendengar ini apakah mereka wajib untuk ikut S3, untuk naik peringkat ke S3 untuk mendapatkan strategic analisa itu, apakah bisa bisa dipelajari sendiri? Depends. Aku bilang di awal tadi bahwa S3 itu adalah investasi di masa depan, gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke value teman-teman, gitu. Apakah memang karena gini, Alma, setiap orang tuh value-nya beda-beda. Agree ya? Value-nya beda-beda. Ada orang yang value-nya menganggap bahwa edukasi adalah something yang very important. Misalkan seperti aku. Tapi mungkin ada juga value orang yang menganggap ada hal lain yang lebih penting. Jadi depends dari value yang teman-teman pegang. Seperti itu. Dan sudut pandang atau tujuan akhir dari teman-teman itu akan kemana. Balik lagi ke situ. Karena gini, cara berpikir secara analisis itu tidak harus selalu didapatkan dari pendidikan. Satu yang bisa didapatkan dari pendidikan yaitu apa? Yaitu adalah bahwa pendidikan itu menjamin bahwa seseorang akan lebih terbuka ya secara konseptualnya. Itu sudah pasti. Tapi apakah dia mampu berpikir secara analisis dengan baik? Belum tentu juga. Tergantung karena gini, berpikir konseptual dengan berpikir analisis itu something yang different. Kalau berpikir analisis itu lebih banyak karena jam terbang, ya, jam terbang. Tapi berpikir konseptual, berpikir secara grand design, berpikir secara big picture, itu nggak semua orang bisa. Seperti itu. Jadi, nah itu yang harus dilatih. Karena kalau teman-teman ingin berkarir gitu ya, apalagi sampai ke top manajemen, itu sebenarnya yang paling ditunggu dan paling dicari adalah orang-orang yang punya kemampuan konseptual atau orang-orang yang mampu menggambarkan atau mampu melihat sesuatu dari gambaran besarnya, dari big picture-nya. Seperti itu. Nah, pendidikan membuka jalan untuk ke sana. Gitu ya. Jadi logiknya ke situ. Nah, ini depend. Makanya balik lagi ke value teman-teman mau seperti apa. Gitu. Kalau aku memang menganggap bahwa pendidikan itu adalah investasi. So, ya nggak merasa rugi. Gitu. Untuk mengambil sampai jenjang S3. Tapi ada juga mungkin beberapa kolega yang menganggap bahwa oh cukup sampai S2. Ya nggak apa-apa. Balik lagi ke value teman-teman. Yang penting yang tadi itu ya, bahwa semakin tinggi. Oke. Wah, tadi sempat keputus ya, Kak? Iya. Mungkin karena bandwidth-nya low. Iya, mungkin karena jarak kita terlalu jauh. Saya di Jakarta, dirimu di mana? Di Gading. Iya, iya. Ya, oke. Oke, Kak, mungkin sebagai penutup aja nih. Sebentar, satu lagi. Nah, menurut Kak Nanda, pekerjaan Kak Nanda saat ini itu memerlukan mindset yang seperti apa sih, Kak? Apakah mindset as entrepreneur dibutuhkan atau mindset as what? Can you maksudnya as explanation? Yes. Jadi gini Alma dan teman-teman semua. Jadi memang di pekerjaan aku sekarang memang sangat membutuhkan yang namanya mindset entrepreneurship atau entrepreneurial. Kenapa? Jadi mungkin ini yang banyak orang mungkin ya menganggap bahwa kalau ketika kita bicara entrepreneurship atau entrepreneurial itu pasti fokusnya adalah ke bisnis atau usaha. Tapi sebenarnya mindset entrepreneurial itu adalah mindset untuk bisa mandiri dalam menyelesaikan tugas. Sebenarnya itu konsep entrepreneur itu. Jadi nggak harus selalu berhubungan dengan bisnis atau apa, tapi sebenarnya dalam pekerjaan, ketika teman-teman itu ingin menunjukkan kepada atasan atau kepada bos-bos yang ada di kantor, itu salah satu tekniknya adalah salah satu tipsnya harus punya tadi mindset entrepreneur, yaitu apa? Mandiri. Jadi nggak yang mandiri dan harus punya kemauan gitu ya untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau tugas yang diberikan secara mandiri. Kan itu konsep entrepreneurship gitu kan. Jadi tidak selalu harus disuapin gitu ya. Nggak harus selalu di feeding gitu ya, di spoon feeding gitu. Jadi
itu penting banget gitu. Karena dan gak hanya di pekerjaanku sih, aku pikir di setiap pekerjaan itu justru konsep entrepreneurship itu harus gitu. Bahkan sebenarnya aku pernah ngambil sertifikasi kompetensi mengenai analisis thinking. Tahu nggak, di sertifikatnya itu, analisis thinking itu dimasukkan sebagai sub dari entrepreneurship. Ya, jadi entrepreneurship itu salah satu sub-subnya lagi di bawah itu adalah analysis thinking. Ya, jadi sebentar, ini aku lupa. Jadi sebentar, ini aku buka di sini. Nah, aku dapat sertifikat of competence dari salah satu lembaga gitu ya, bahwa bla 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 bla, Anda Sananda bla 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 telah dianggap kompeten pada bidang kewirausahaan dengan kekhususan analytical thinking. Ya, jadi poinnya di sini bahwa memang mindset entrepreneurship itu wajib dipunyai kalau teman-teman semua mau going up gitu, mau berkarir gitu ya, atau mau mencapai sebuah tujuan yang lebih besar, itu harus dipunyai mindset entrepreneurship. Jadi nggak melulu ketika saya hanya pakai mindset entrepreneurship kalau saya mau buka usaha, nggak gitu ya Alma ya dan teman-teman semua. Jadi entrepreneurship itu adalah bagaimana bisa berpikir secara mandiri dan menyelesaikan permasalahan. Itu sebenarnya entrepreneurship. Itu menurut aku sih. Ini keren banget sih penjelasannya Kak Nanda. Ini benar kan, entrepreneurship itu nggak hanya untuk membisnis, teman-teman. Jadi untuk karyawan pun ini penting sekali. Exactly, precisely. Nah, Kak, boleh nggak minta pesan untuk pendengar podcast ini, Kak? Sebelum ditutup acaranya. Oke. Pesannya yang pertama adalah, itu apapun yang teman-teman akan capai ke depan, gitu ya. Pesannya adalah satu, harus punya entrepreneurship mindset, gitu ya. Bagaimana secara mandiri dan bisa menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pesannya adalah apapun tujuan teman-teman ke depan, gitu ya. Tolong dipastikan memang itu yang akan dituju. Jadi bukan karena bias si A, si B gitu ya. Karena mami papi saya bilang begini, karena orang tua saya bilang begini, karena pacar saya bilang begini, karena ini. Jadi pastikan memang itu yang teman-teman mau, itu dulu sebenarnya gitu. Karena setelah punya itu gampang, Alma. Karena kalau teman-teman masih terombang-ambing gitu ya, aduh gue mau jadi apa ya, mau jadi podcaster kayak Alma, atau mau jadi speaker, atau mau jadi apa, itu ambigu di niat. Ya. Jadi jangan sampai niatnya itu ambigu. Niatnya harus 100%, mau jadi apa. Gitu, apakah mau, terserah lah. Depends. Itu aja sih paling ya dari aku. Jadi tadi mindset yang tadi, sama yang kedua adalah harus yakin dulu nih mau kemana gitu, karena berdasarkan pengalaman pribadiku, orang nanya ngapain lu terus ngambil S3, gila lu gitu ya, tapi karena aku tahu tujuannya ngambil S3 mau kemana, jadi ya orang mau ngomong apa aja ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak gampang nih nanti diterombang-ambingkan kalau niatnya sudah fokus, apapun itulah. Mau jadi CEO tetap harus fokus niatnya, mau jadi public speaker kayak Alma, boleh, apapun lah gitu ya. Yang penting harus tahu. Harus tahu, niatnya harus 1000%. Gitu. Oke, thank you so much Kak Nanda. Sharing-sharingnya nih keren banget sih penjelasannya Kak Nanda. Benar-benar kedengeran as educational ya. Kayaknya Kak Nanda juga dosen kan, Kak? Iya ya, somehow aku diminta buat ngisi kuliah umum di beberapa universitas gitu ya, di bidang keuangan dan sumber daya manusia, seperti itu. Wah, keren. Oh ya Kak, ini teman-teman kalau mau berkoneksi dengan Kak Nanda, itu kemana ya Kak? Oh, gampang Alma. Cek aja di LinkedIn ya. Di LinkedIn, masuk ke LinkedIn, kemudian ketik Anda Sananda, pasti muncul. Dari sana aja. Oke, siap. Kalau gitu nanti aku karena di situ di LinkedIn kalau udah connect, nanti itu ada alamat email. Jadi
bisa langsung dikontak di situ, kita bisa ngobrol seperti itu. Oke, siap. Thank you Kak Nanda. Nanti aku juga akan tulis di caption aku. So, Sip. teman-teman, kita tunggu next week lagi ya podcast kita dengan tamu yang banyak, yang istimewa, yang sharingnya itu penuh dengan daging semua. Oke, Kak Nanda, thank you so much for your time. Thank you Alma, ya sampai jumpa teman-teman semua, bye. Bye.